Kadang-kadang juga ada mereka yang sakit, yang kemudian dalam emosinya yang luar biasa menyalahkan diri sendiri. Lalu merasa aku ini bukan apa-apa, aku ini nobody. Lalu hidup dalam kemurungan terus-menerus. Dan orang-orang seperti ini akan mati dalam keputusasaan. Tapi saya percaya kita tidak begitu. Kita harus bangkit. Stop menyalahkan diri sendiri. Tapi kita juga harus siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan tubuh kita sendiri. Anda harus percaya bahwa bahkan ketika Anda sakit, Allah bekerja juga di dalam kehidupan Anda dan melalui penyakit Anda, sehingga seringkali justru melalui yang sakit inilah kita belajar banyak. Saya juga waktu itu berharap ada penyembuhan secara mujizat ya. Harus saya katakan, barangkali ada 1001 cara Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi cara manapun yang dipilih Tuhan yang pas buat kita, itu pasti cara yang terbaik. Jadi sekarang saya sudah 4 tahun saya mengalami ini, saya merasa inilah cara Tuhan yang pas buat saya, yang tepat buat saya harus melakoni semua ini untuk kebaikan yang tertinggi. Sebab di dalam dan di balik serta melalui pengalaman kita, pengalaman manusia, sebenarnya sempurnalah kebaikan Tuhan. Masih ingat kan Paulus yang mengatakan justru sempurnalah kebaikan Tuhan dalam kelemahannya. Saya setiap pagi selalu berdoa, Tuhan kembalikan jiwa saya, diri saya seperti dulu lagi, agar saya berfungsi seperti ibu berumah tangga seperti dulu lagi. Dan itu saya doa setiap pagi, agar tangan dan kaki saya bisa sempurna. Itu saya selalu berdoa kepada Tuhan setiap pagi dan setiap pagi. Mungkin saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bikin mall lagi, nggak bisa bikin apartemen lagi, tapi mungkin Tuhan membuat saya bisa bukan memberkati, tapi menjadi berkat buat orang lain untuk lebih semangat untuk hidup. Hitung 1, 20, langsung sampai mundur. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari hari ke hari, 12, 13, ya saya sudah bisa mengamati perubahan-perubahan yang paling kecil yang menguatkan saya bahwa untuk mencapai sebuah pengharapan yang lebih besar, Tuhan itu juga mengajari saya dengan melihat yang kecil-kecil ini, perubahan-perubahan yang kecil itu. Wah, hari ini dia sudah bisa sampai angka 10. Oke Pak, kita masuk lagi angka 20. Pertemuan kami dari hati ke hati itu banyak sekali juga menolong saya. Dan akhirnya saya tidak bicara lagi tentang kerepotan. Saya bicara tentang prestasi. Prestasi yang bisa kita capai dari hal yang paling kecil dalam kehidupan kita itu. Prestasi. Tapi bagi pagi rela kesulit turah memang tekameni lebih bagi PKP krenang mate pe la
Ternyata karya Tuhan itu bekerja melalui kehidupan keluarga. Ada mereka yang tadinya memiliki relasi yang tidak terlalu baik dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudaranya. Tapi pada saat sakit, relasi itu dipulihkan bersamaan dengan pulihnya kesehatan si sakit. Ada kadang-kadang suami istri yang tadinya tidak pernah memiliki relasi yang hangat. Ketika salah seorang dari mereka sakit, relasi itu juga dipulihkan bersama dengan penyembuhan si suami atau dengan si istri. Kita lihat, ternyata Allah bekerja bukan saja memulihkan yang sakit, tapi melalui si penyakit itu, Allah bekerja memulihkan kehidupan keluarga sehingga kehidupan keluarga ini menjadi lebih indah. Ada satu orang bapak-bapak udah dalam 60 tahun kira-kira masih pakai kursi roda. Katanya stroke sudah 10 tahun. Dia tanya, Mbak Kristi, kok masih bisa sih semangat ketawa-ketawa? Gimana caranya? Aku bilang, saya cuma bilang saya nggak tahu. Yang jelas saya selalu berusaha untuk ketawa. Hati saya ketawa kok, bukan cuman mengada-ada, bener-bener seneng gitu. Dan ternyata bapak itu sangat marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kasih saya sembuh? 10 tahun saya nggak bisa berdiri, saya cuman duduk di kursi roda. Tuh, jadi saya bilang sama bapak itu, Pak, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dari bapak dan dari saya. Yang jelas kita berusaha untuk paling nggak kalau misalnya down tuh ngapain, emang enak cuma duduk diem nangis mikir ngapain, mendingan jalan-jalan kayak cari sesuatu yang bikin senang hati. Dengan kita senang itu pasti lebih baik. Pun kalau misalnya Tuhan tidak memberikan kita kesembuhan nggak apa-apa, percaya deh Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita, buat saya pasti. Yang jelas buat bapak juga aja bilang gitu sama mereka. Walaupun saya nggak sembuh misalnya, pun saya percaya kok Tuhan pasti membuat saya yang terbaik. Nggak masalah, saya nggak sembuh pun nggak masalah, I'm happy. Dengan keadaan seperti ini, walaupun saya nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa lari-lari, nggak bisa bikin apa-apa, tapi saya bisa membuat saya happy dengan apapun apa yang saya ada pada saya, kan happy. Dari apa yang baru saja kita alami bersama, kita tahu sekarang betapa pentingnya tubuh itu. Bahwa apa yang terjadi dengan tubuh, terutama pada saat seseorang sakit, ia selalu memiliki pengaruh yang luar biasa pada iman seseorang, pada spiritualitas seseorang. Oleh karena itu tugas kita adalah menjaga kesehatan tubuh. Dan oleh karena itu juga gereja juga harus banyak berbicara tentang tubuh, kesehatan, bahwa karya Allah yang luar biasa itu bekerja bukan saja menyembuhkan, tapi juga memulihkan kehidupan keluarga. Apapun yang Anda alami pada saat ini, bukalah hati selebar-lebarnya. Bukalah mata hati saudara seluas-luasnya untuk melihat. Di dalam segala sesuatu, Allah selalu bekerja memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda untuk menghadapi apapun juga. Bersukacitalah.
sini